Aku seorang penjahat dan perampok, tetapi masyarakat Betawi menganggapku sebagai pahlawan. Beginilah kisahku. Si Pitung, begitu orang-orang memanggilku. Aku lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah permukiman kumuh di Rawabelong, dekat stasiun Palmerah sekarang ini. Aku putra keempat dari pasangan Bang Piung ayahku dan Mbak Pinah ibuku. Pada suatu hari ayahku menyuruhku untuk menjual kambing di pasar Tanah Abang, tapi saat di tengah perjalanan, aku dirampok oleh penjahat dan tak dapat berbuat apa-apa. Melihat kambingku telah dirampok, aku lalu pulang ke rumah dengan tangan hampa dan dengan senyum memberitahukan kejadian yang terjadi kepada ayahku. Ayahku yang mendengar itu sangat marah, kemudian menyuruhku mencari uang hasil penjualan kambing tersebut, dan tak lama akhirnya aku pun dapat menemukannya kembali. Tapi, sebelumnya para perampok tadi mengajakku untuk bergabung sebagai perampok dan menjadi ketua mereka. Aku yang mendengar itu awalnya menolak ajakan mereka, tetapi pada akhirnya aku pun setuju dan bergabung dengan mereka. Aku dan kawananku menggunakan cara yang pintar dengan menyamar sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kemudian kami melakukan penipuan dengan memberikan surat kepada seorang saudagar kaya, Haji Saipuddin, agar ia menyimpan uang di tempat Demang Mester Cornelis atau yang saat ini disebut Jatinegara. Aku memberitahu kalau uang tersebut dalam pengawasan pencurian. Mendengar itu, Haji Saipuddin pun setuju. Lalu aku dan kelompokku membawa lari uang tersebut. Akibat hal ini, aku dan kawananku menjadi buronan. Hal ini pun menarik perhatian komisaris polisi yang bernama Van Heine. Van Heine pun segera memburuku dan kawananku dengan membabi buta. Hingga pada akhirnya dia dapat menangkapku. Tetapi kemudian aku berhasil melarikan diri dari tahanan. Aku bisa lepas dengan mudah setelah bertarung menggunakan kekuatan tenaga dalamku. Mendengar aku yang lolos dan ahli dalam bela diri, Van Heine lalu mencari dan menemui Haji Naipin, yaitu guru bela diriku, untuk diinterogasi dan menekan beliau agar memberitahu rahasia kesaktian dan kelemahanku. Tak dapat menyembunyikan rahasia lagi, beliau pun pada akhirnya memberitahu kepada Van Heine kalau kesaktianku berupa jimat. Mengetahui itu, Van Heine segera memburuku. Saat mencari dan memburuku, akhirnya Van Heine mendapatiku dan segera menembakku tepat di kepala dengan peluru emas, yang dimana merupakan kelemahanku. Aku pun tewas dengan seketika. Sesudah aku tewas, makamku dijaga oleh tentara karena mereka percaya bahwa aku akan bangkit dari kubur. Hingga kini, masyarakat Betawi menganggapku sebagai pemberontak sosial yang dilakukan terhadap penguasa pada saat itu, yaitu Belanda. Karena hasil rampokan itu aku gunakan untuk menolong orang-orang yang menderita. Aku pun disebut sebagai Robin Hood Indonesia. Walaupun demikian, pihak yang berwenang tidak memberikan toleransi, orang yang bersalah harus tetap diberi hukuman yang setimpal.